어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Surat merupakan alat komunikasi yang dimanfaatkan untuk memberitahukan informasi dari kubu satu ke kubu yang lain. Secara rinci, menurut Agus Sugiarto, pengertian surat adalah instrumen untuk menyampaikan pesan dari kubu lain dengan syarat tertentu, seperti pemakaian kertas, pemakaian bentuk, adanya notasi dan kode, menggunakan bahasa yang spesifik, dan pembubuhan tanda tangan. Berikut merupakan fungsi dari surat, yakni alat pemberitahuan, pengajuan, penyampaian ide, sebagai bukti tertulis, prosedur kerja, pencatatan bukti sejarah, dan sarana pengingat. Bentuk-bentuk surat dan contohnya. Secara garis besar, jenis surat itu ada 4, yakni surat resmi, surat niaga, surat dinas, dan surat pribadi. Namun di sini bukan membahas jenis surat. Yang kita bahas adalah bentuk-bentuk surat. Berikut merupakan bentuk-bentuk surat beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama adalah full block style atau bentuk lurus penuh. Bentuk ini merupakan yang paling sering dipakai loh teman-teman. Dalam prakteknya, penyusunan surat ini dimulai dari bagian kiri. Ini juga berlaku untuk semua isi yang ada di dalam surat, mulai dari tanggal, isi, penutup, lampiran, dan tanda tangan. Agar lebih jelas, bisa teman-teman lihat contoh gambar di bawah ya. Sedangkan untuk pengaturan bentuk surat full block style adalah margin kanan 80, kiri 20 atau bisa juga margin kanan 75 dan kiri 15. Terdiri dari kepala surat, nomor surat, tanggal surat, alamat, hal atau kepentingan, salam pembuka, isi penutup, salam penutup, nama lembaga yang membuat surat, nama tanda tangan, dan jabatan tanda tangan. Lampiran, tembusan, inisial pembuat surat, dan pencatat. Yang kedua adalah block style atau bentuk lurus. Bentuk ini hampir sama persis dengan bentuk lurus penuh atau full block style. Namun teman-teman, untuk bagian posisi tanggal, salam penutup, letak tanda tangan, ini diposisikan pada sebelah kanan surat. Surat ini biasanya dipakai untuk urusan birokrasi, yang terdiri dari kepala surat, nomor surat, tanggal surat, alamat surat, hal atau kepentingan atau perihal, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama lembaga yang mengeluarkan surat, nama tanda tangan, jabatan tanda tangan, lampiran, tembusan, inisial pembuat surat, dan pencatat. Nah teman-teman, di bawah ini adalah contoh gambar surat kedua. Nah, yang ketiga adalah semi block style atau bentuk setengah lurus. Bentuk ini sangat persis dengan surat bentuk lurus atau block style. Namun bedanya teman-teman terletak pada posisi isi surat, di mana saat isi surat memasuki paragraf baru, maka kalimat awal akan ada indentasi atau penjorokan ke kanan atau satu tab ke kanan. Agar lebih jelas, simak gambar di bawah ini ya teman-teman. Yang terdiri dari kepala surat, nomor surat, tanggal surat, alamat surat, hal atau kepentingan atau perihal, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama lembaga, nama tanda tangan, jabatan, lampiran, tembusan, dan inisial penulis. Yang keempat adalah indent style atau bentuk lekuk. Bentuk surat ini hampir sama dengan bentuk setengah lurus.
Penyusunan pada indent style ini memposisikan alamat tujuan diawali dari sebelah kiri. Susunan kedua masuk ke 5 spasi dari awal baris. Pada baris berikutnya masuk 5 spasi dari baris kedua dan seterusnya. Sementara isi surat pada awal paragraf atau kalimat pertama akan ada indentasi atau penjorokan ke kanan seperti bentuk surat setengah lurus. Agar lebih paham dan jelas, bisa lihat pada contoh gambar di bawah ini ya teman-teman. Yang kelima adalah official style atau bentuk resmi. Bentuk official ini sendiri memiliki 2 kategori, yakni baru dan lama. Gagasan tersebut merupakan hasil dari Pusat Bahasa Depdikbud. Pada kategori lama, alamat dan perihal terdapat di dalam dan sejajar. Sedangkan tempat masuk ke 5 spasi dan memakai underline. Sedangkan pada konten utama masuk ke 5 spasi dan lokasi tanda tangan berada di posisi kanan. Pada kategori baru, posisi alamat, penyampaian, dan konten utama surat terdapat di bagian bawah dan sejajar dengan awalan nomor, lampiran, dan perihal. Pengetikan salam akhir, jabatan, dan penandatanganan serta nomor induk diawali di tengah kertas. Bentuk ofisial atau surat resmi ini kerap kali digunakan oleh lembaga birokrasi sebagai penyusunan surat dinas. Struktur pengetikan surat resmi ini pada alamat berposisi di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri terdapat perihal, lampiran, dan nomor. Di bawah ini merupakan bagian surat resmi. Nah teman-teman, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulannya adalah fungsi surat selain untuk alat komunikasi juga bisa sebagai bukti nyata dari berjalannya suatu lembaga, perusahaan, atau instansi. Jenis surat dan bentuk surat merupakan sarana penulis agar surat yang ditulis bisa efektif dan efisien sesuai dengan apa yang dituju dan apa yang ingin dicapai si pengirim. Meskipun zaman mulai berkembang dengan korespondensi atau cara berkirim surat melalui email yang semakin digital, kita sebagai manusia harus tetap mengetahui hakikat dan bentuk dan jenis surat ini. Terima kasih, salam sejahtera.